Ada yang siap udah ya, bahkan kita melihat trennya itu kan banyak yang sudah mendekati kita. Siapa boleh sebut nama Bang? Enggak usah. Nanti waktunya nanti. Atau saya yang menyebut nama Bang? Itu kejadian ketika saya masih di kota, di PD kota. Saya nggak merasakan ada pengaruh. Mohon maaf, bukan sombong. Iya. Tapi memang tidak ada efek yang cukup banyak. Banyak ya? Anggota dewan kita 5. 5 ya? Jadi dari 5 anggota dewan kita ini, ya kita melihat yang senior-senior kan cukup ada banyak. Bahkan ada yang ibu-ibunya, ada Bu Eva itu termasuk senior di sini ya. Kalau saya lihat kan misalkan di DPRD kota misalnya, yang termasuk senior itu kan Bang Zayadi misalnya, yang basis di seberang mungkin, apakah masuk radar mungkin itu? Banyak ya? Anggota dewan kita 5 ya? Jadi dari 5 anggota dewan kita ini, ya kita melihat yang senior-senior kan cukup ada banyak. Bahkan ada yang ibu-ibunya, ada Bu Eva itu termasuk senior di sini ya. Nah itu juga bisa peluang untuk bisa menjadi leader di sini. Insya Allah itu kita siapkan semuanya. Oke. Sekarang tantangan PKS ke depan apa? Tantangan PKS ke depan, ya kita berusaha terus dekat dengan masyarakat. Jadi kita setelah kita menganalisa dan melihat perjalanan dari juga masukan-masukan berdasarkan survei-survei juga. Memang salah satu yang jelas masyarakat ini perlu terus didekati, ditemui ya, dan diberi edukasi, memberi edukasi kepada mereka tentang politik. Nah itu tugas kita semua. Jadi kalau kami merasa bahwa peran kami ini bukan hanya sekedar untuk mengisi kekosongan kekuasaan, tapi kita lebih kepada bagaimana mengadakan perubahan di tengah masyarakat. Jadi kita saat ini memang terus mensosialisasikan, apalagi logo kita baru logo baru, warna baru ya. Nah ini juga cukup membuat ada sedikit ya yang mungkin belum pernah melihat. Nah ini terus kita saya dorong semua anggota, semua pengurus dari provinsi maupun kabupaten kota dan juga kecamatan untuk terus mensosialisasikan ini. Jadi hal ini menjadi kendala pertama. Yang selanjutnya kita juga mencoba untuk terus komunikasi dengan tokoh-tokoh provinsi, tokoh-tokoh yang cukup eksis ya, agar mereka juga bisa bersinergi dengan PKS. Karena benar tadi bahwa kita tetap membutuhkan orang-orang yang bisa mengangkat kita, juga bisa bersama-sama seiring sejalan dengan kita, seperti itu. Mungkin itu. Terkait tantangan dan perubahan tadi Bang, mungkin sekarang kan eranya mungkin milenial ya, milenial yang hampir ada di segala lini lah. Mereka lah sekarang termasuk yang populasinya terbanyak gitu kan. Apa yang program real yang PKS Jambi lakukan untuk menyasar segmen milenial ini? Ya alhamdulillah sejak ada Rakernas ya, yang pertama beberapa waktu lalu kita memang diarahkan ya untuk melibatkan kaum milenial. Bahkan sebelum itu sejak kami dilantik itu ada pesan khusus dari Presiden untuk menarik kaum milenial, orang-orang muda untuk berada dalam barisan kepengurusan. Dan pernah juga saya sampaikan di media bahwa saya menyebut 90% pengurus DPW sendiri itu kalau milenial, ya usia di bawah 35 bahkan, ya 40 atau 35. Nah ini menjadi hal yang menarik bagi kita, dan alhamdulillah itu yang pertama, dari kepengurusan kita melibatkan kaum milenial. Yang kedua dari sisi bidang sendiri, kita punya bidang khusus untuk mengarah ke itu, yaitu kepemudaan, yang mereka memang nanti akan terus memberikan edukasi, karena salah satu pertanyaan yang sering timbul di kaum milenial, lalu kemudian kebingungan mereka tentang masalah politik gitu. Nah itu kan peran kita di situ untuk mengedukasi mereka, untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang perpolitikan. Lalu kemudian apa sih ya peran-peran, tugas-tugas
politik itu partai politik dan seterusnya. Jadi kita ada namanya forum untuk edukasi masalah kepolitikan. Lalu kemudian selanjutnya kita juga tidak meninggalkan apa kebutuhan mereka. Ya, kebutuhan mereka ini, apalagi mereka mainnya sudah cukup aktif di medsos, ya mereka juga butuh tentang skill, kemampuan-kemampuan, ya keterampilan-keterampilan bagi mereka. Nah ini kita sudah petakan itu, dan insya Allah itu juga sudah masuk dari bidang kepemudaan, yang akan menggodok hal-hal itu. Insya Allah seperti itu. Ada nggak Bang, artinya semacam apa ya, tantangan lah ya, bagaimana PKS menyentuh, mengerangkul kaum milenial dengan persepsi bisa dikatakan seperti itu masyarakat mengenai PKS yang misalkan ya partai Islami misalnya kan, identik dengan dakwah misalnya. Artinya milenial kadang-kadang kan mungkin mereka lebih apa ya, agak, bukan berarti mereka meninggalkan agama, bukan, tapi lebih free gitu lah maksudnya, yang lebih luas gitu, gimana Mas? Untuk kita bisa masuk ke mereka itu. Ya, prinsip dakwah Rasulullah SAW ya, sampaikan sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, itu kuncinya. Itu kuncinya ya. Oke. Jadi kami menyadari bahwa partai kita memang partai berbasis Islam. Lalu kemudian kita juga mereduksi apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yaitu kita memang ingin mengadakan perubahan, menjadikan orang-orang sekitar kita menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Dan ini kita ikuti filosofi dari Rasulullah SAW. Jadi kita menyadari itu, ya, bahwa ketika kita menyampaikan ke kaum milenial, maka seperti apa tren mereka, seperti apa style mereka, ya, seperti apa juga mungkin metode yang tepat untuk mereka. Dan ini sudah kita sudah juga siapkan, ya. Seperti kita salah satunya nih humas kita juga orang-orang muda ini, ya, di bawah 35 ya. Di bawah 35, alhamdulillah, insya Allah. Dan ini sedang menggagas ada podcast. Lalu kemudian di podcast itu nanti tema-tema adalah tema-tema Islam yang ringan-ringan. Kita tidak memaksa yang terlalu berat, yang terlalu bahasa tanda kutip ilmiah gitu. Yang sebenarnya sangat boring bagi orang milenial gitu kan, untuk menghadapi atau menyaksikan seperti itu. Dan kita akan sajikan secara ringan. Nah, itu yang kita coba lakukan diantaranya. Ya. Artinya PKS sendiri menyadari ada perlu seperti tadi yang menyampaikan bahasa kaumnya itu tadi. Ya, insya Allah. Oke. Bang, kita sedikit flashback ini. PKS di tingkat nasional sempat terjadi perpecahan lah, tanda kutip ya. Artinya ya, kalau kita sempat kan dulu ada istilah OSAN dan OSIN ya. Apa pengaruhnya di Jambi itu? Pengaruhnya ya, saya ketika saya di dalam pengurusan, mulai dari, kan itu kejadian ketika saya masih di kota, di PD kota, saya nggak merasakan ada pengaruh. Mohon maaf, bukan sombong. Iya. Tapi memang tidak ada efek yang cukup cukup dalam bahasa kita tuh sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Jadi kalaupun ada getaran, kalau ibaratnya merasakan ada gempa bumi, ada getaran tuh rasa getaran, tapi nggak sampai rubuh, bahkan sampai retak-retak pun nggak gitu. Getarnya kecil berarti di tingkat lokal ya. Betul, alhamdulillah masih dijaga ya, masih kita, karena ini mungkin karena kekuatan dari para anggota juga, doa-doa dari para anggota juga. Alhamdulillah kalau untuk di Jambi ya, insya Allah dibandingkan di daerah lain mungkin memang alhamdulillah masih bisa diatasi dan tidak terlalu menggoncang, insya Allah. Seperti itu. Oke. Untuk pilkada sekitar 2 tahun lagi nih Bang, sekarang ada beberapa partai yang muncul ya kan. Apa yang PKS melihat fenomena ini seperti apa? Ya, ini menarik ya, karena ini yang pertama kali secara serempak ya, tahun 2024 diadakan pileg dan pilpres sekaligus juga pilkada. Nah, ini memang pertama kali yang kita rasakan sebagai
aktivis partai, ya, kemudian juga yang akan mendesain dan mengelola, ini cukup luar biasa, akan menyita banyak waktu, tenaga dan ekstra sekali lah, karena secara serempak. Nah, hal ini pun yang saya sampaikan kepada teman-teman, ya, untuk khususnya di PKS, mulai dari provinsi sampai ke kecamatan, ya, bahkan ke DPD kota, ke DPD kabupaten kota dan juga kecamatan, ya, bahwa kita harus siap untuk menyiapkan dari sekarang, ya, tidak, karena waktu ini kita rasa cukup singkat, ya, kalau dari sisi timing waktu partai, ya, ini kita timing ini kita terlalu singkat, ya, untuk schedule, apalagi hari tahun 2022 itu sudah mulai verifikasi partai, DKPU sudah bekerja mulai dari Januari bahkan. Nah, kemarin kami sudah ada agenda setelah pelantikan segala Rakernas, kemudian kami ada Rakorwil, lalu kami ada kunjungan, ya, ke daerah-daerah kabupaten kota untuk memberikan arahan, menyiapkan segala terkait verifikasi partai. Di antaranya adalah tertib administrasi, struktur yang terpenuhi, ya, dari sisi kepengurusan DPD, lalu kemudian DPC juga sampai DPRA, sampai ranting. Nah, itu yang kita lakukan konsolidasi, karena ini yang pertama kali. Lalu kemudian kita juga terus sampai saat ini mensosialisasikan partai, lalu mengajak orang lain untuk ikut serta bergabung. Jadi kita membuka diri untuk bergabung di Partai Keadilan Sejahtera, siapapun boleh, ya, yang memang memiliki keinginan berpolitik, keinginan memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita silakan gabung. Dan sampai saat ini pun alhamdulillah sudah banyak laporan masuk, ada orang-orang yang ingin bergabung, bahkan bukan hanya dari tataran masyarakat biasa, itu semua ini, ya, semua elemen, ya, semua profesi, bahkan kita juga membuka diri untuk agama lain. Jadi kita tidak menutup hanya pada Islam. Nah, ini yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita. Jadi seperti itu. Kalau di Jambi bagus, menarik itu, Mas. Ada artinya untuk agama lain gitu, ada yang mungkin sudah sampai saat ini sih belum, tapi komunikasi sudah, ya, komunikasi yang baik, yang sinergis, ya, dengan agama lain kita sudah, alhamdulillah. Jadi kita memang diarahkan oleh DPP dengan para pimpinan kita bahwa kita buka diri, kita sampaikan kebaikan-kebaikan, kita sampaikan. Bahkan salah satu contohnya adalah ketika kita membantu korban bencana, kita tidak pernah melihat asal usul agama, rasnya, sukunya. Kita semua bantu. Cara kemanusiaan salah satu bentuknya. Nah, begitupun bergabung dengan partai ini. Kalau memang ingin bergabung, ingin sama-sama memberi kebaikan, mengajak kebaikan kepada orang lain, lalu kemudian juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita juga silakan. Bahkan ketika bencana, di sini kita buat satgas, ya, untuk antisipasi bencana. Kita ada juga dari non yang bantu gitu. Betul. Ya, walaupun mungkin tadi belum masuk ke sebagai anggota, gitu, ya. Nah, itu yang saya sebut komunikasi. Sinergi sudah berjalan seperti itu. Mungkin ini terakhir ya, Bang. Kalau Abang sebagai ketua DPW melihat apa sih yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik itu di kota Jambi, baik itu provinsi, untuk, ya, masyarakatnya? Ya. Jadi sebagai partai, ya, kita memang salah satu fungsi kita adalah pengawasan pembangunan, pembangunan pemerintah, ya. Kalau untuk provinsi berarti pemerintahan provinsi kita. Nah, itu saya sudah juga meminta kepada fraksi di DPRD provinsi untuk bisa kritis tentang hal itu, ya. Bisa mencoba untuk melihat mana yang memang masih belum atau jauh dari pelayanan kepada masyarakat Jambi, untuk bisa disuarakan, disampaikan kepada pemerintah, ya, seperti itu. Lalu kemudian sebagai yang lainnya, kami juga memberikan banyak masukan kepada pemerintah. Wabil khusus sekarang ini karena alhamdulillah kita pengusung dari pemerintah sekarang, kita juga sudah banyak memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan perkembangan pembangunan dan juga pelayanan pemerintah kepada masyarakat, seperti itu. Komunikasi terakhir ada pertemuan yang itu, Bang, ya, dengan partai pengusung, ya, dengan Pak Gubernur, ya.
Kalau fraksi ya, ya fraksi pertemuan itu ya. fraksi partai Partai pengusung, pengusung ya. sudah berjalan alhamdulillah kemarin. Namun memang itu perlu juga terus intens. Jadi nggak cukup sekali. Kami juga sampaikan dari ALEG kita menyampaikan bahwa perlu ada terus komunikasi agar saling memahami kerja-kerjanya, lalu kemudian juga bisa saling mendukung dalam program-program yang pemerintah gulirkan seperti itu. Oke. Mungkin terakhir nih Bang, bisa memberikan closing statement untuk Tribuners semua di manapun berada. Ya, terima kasih kepada para Tribuners yang menyaksikan acara ini. Saya selaku Ketua DPW PKS Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih atas kesediaan atau memberi kesempatan kepada saya menyampaikan atau berdialog di program ini. Nah, ini merupakan program yang bagus bagi kita semua untuk bisa mengedukasi bahwa ada hal-hal yang penting ataupun hal-hal yang perlu kita ketahui dari setiap insan yang ada, siapapun dia. Ya, untuk saat ini kami Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu partai peserta pemilu di 2024 ini juga memberikan gambaran kepada teman-teman Tribuners untuk mengetahui bahwa apa kerja partai, apa peran partai, ya. Dan juga saya juga menghimbau bahwa jangan sampai kita antipati terhadap partai. Karena apa? Kita adalah negara demokrasi yang dimana di situ ada peran partai yang bekerja untuk memikirkan dan juga bagaimana membangun bangsa ini seperti itu. Dan oleh karena itu silakan kalau ada yang ingin bertanya-tanya atau mencari tahu tentang Partai Keadilan Sejahtera, silakan hubungi pengurus partai terdekat dimanapun Tribuners berada. Silakan bertanya-tanya apapun yang bisa insya Allah ditanya akan dijawab dengan baik oleh para anggota kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada tim dan juga kepada Tribuners yang juga menyaksikan acara ini. Semoga kita semua bisa terus berkarya, memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Oke, Pak Heru, terima kasih untuk perbincangan singkat kita ini. Sama-sama. Semoga bisa memberikan manfaat. Ya. Amin. Oke, Tribuners, demikian dialog kita dengan Pak Heru Kustanto, Ketua DPW PKS Provinsi Jambi dalam acara Tribun Series. Nantikan Tribun Series episode berikutnya yang akan menampilkan tokoh-tokoh politik lokal di Jambi. Saya Didi Remawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.